Assalamualaikum. Nah, ini adalah kura-kura yang dipelihara Raya sejak kecil. Kura-kura jenis Brazil ini ya. Ya, sejak beberapa hari kemarin dia tuh gelisah. Dia mau keluar dari kandangnya. Kemudian ribut lah, pokoknya berisik. Kemudian, nah ini tadi pagi saya coba lepas. Dia masuk atau cari tempat tanah begitu, ada space sedikit di antara batu-batu paving. Begitu dilepas menemukan lokasi itu, dia menggali tanah, itu kaki belakangnya itu menggali tanah. Ini udah kira-kira 10 menit. Dia gali tanah. Karena saya bukan ahli kura-kura, jadi baca-baca atau mungkin seperti penyu ya. Penyu yang kalau dia bertelur, dia akan ke darat, ke pantai, menggali pasir, kemudian menyimpan telur-telurnya di dalam lubang yang digali, kemudian ditutup lagi. Nah, mungkin ini sama seperti penyu, kura-kura dan penyu mungkin satu keluarga jauh begitu. Nah, ini dia menggali tanah. Cuman tadi agak kesulitan karena kan lokasinya atau tempatnya berdempetan, ada paving-paving gitu, sehingga dia agak kesulitan. 10 menit udah cukup dalam tuh, kira-kira berapa senti itu, 6 sampai 7 senti lah. Sejak kecil memang kita nggak tahu ya jenis kelamin dari kura-kura ini, jantan atau betina. Nah, kalau lihat fenomena atau gerak-gerik yang seperti ini, kemungkinan besar ini adalah kura-kura betina yang akan bertelur. Jadi saya perhatikan aja dari tadi. Nah, kemudian apa bisa gitu ya kalau kura-kura betina tanpa pejantan gitu dia menghasilkan telur. Ternyata kura-kura ada yang disebut dengan fenomena parthenogenesis. Parthenogenesis itu adalah kemampuan kura-kura untuk bertelur tanpa pejantan. Nah, mudah-mudahan ya, kita masih menunggu apakah dia benar-benar akan bertelur atau tidak. Tapi kalau dari referensi bahwa dia bisa bertelur tanpa pejantan, kemungkinan besar dia akan bertelur karena ini udah cukup lama dia masih terus menggali. Kaki belakang yang dipakai kanan dan kiri untuk mengambil tanah, kemudian dikeluarkan sehingga terbentuk sebuah lubang. Nah, kemungkinan lubang-lubang itu akan dipakai untuk menyimpan telurnya. Ya, sayangnya tidak punya pejantan ya, karena sejak kecil memang ini satu-satunya kura-kura yang dipelihara. Kemungkinan ini apakah nanti telur yang tanpa pejantan itu bisa menetas atau tidak. Saya baca-baca juga ini kemungkinan besar susah untuk menetas. Jadi ini butuh pejantan. Kalau tanpa pejantan itu tadi kemungkinan susah untuk menetas atau mengalami degenerasi, tidak bisa digunakan lagi. Itu sayang banget. Gak tahu, mungkin kalau ada teman-teman yang punya kura-kura jantan bisa nih dijodohin. Ini masih terus berlangsung. Nggak tahu butuh sampai seberapa dalam sampai dia bisa melepaskan telur-telurnya, kalau memang dia mau bertelur ya, karena saya bilang di awal saya nggak tahu dia jantan atau betina. Itu soal parthenogenesis tadi saya baca-baca sih bahwa ada kura-kura betina yang punya kemampuan untuk menghasilkan telur tanpa pejantan.
Nah, ini nggak tahu nanti nasib telurnya seperti apa kalau misalnya tidak bisa atau tidak bisa menetas dan mengalami degenerasi. Saya belum tahu nanti akan diapakan telurnya. Oh, saya ketinggalan proses bertelurnya. Oh ya Allah, ya Allah. Oh, ini pengalaman. Oh, itu warna putih tuh kelihatan di dalam. Oh, ada telurnya bener. Itu telurnya warna putih. Oh. Hari ini saya menyaksikan secara langsung. Oh ya, wow. Bagaimana proses kura-kura bertelur? Ini pengalaman baru pertama kali seumur hidup menyaksikan kura-kura bertelur. Jadi setelah bertelur, dia menata itu posisi telur-telur di dalam lubang dengan kakinya. Wow, ini momen langka ini, menyaksikan kura-kura bertelur langsung ya di depan mata kepala sendiri. Wow. Setelah proses menggali lubang yang cukup lama, akhirnya dia bertelur. Wow. Itu telurnya. Tapi sayang sekali ya, karena betina ini bertelur tanpa pejantan. Jadi peluang untuk mendapatkan generasi baru itu bisa dibilang mustahil, karena ada yang pecah, oh kuning telurnya itu pecah. Oh keinjak mau ditutup kan? Keinjak. Sepertinya proses bertelurnya sudah selesai. Itu dia, saya coba angkat satu bata paving ini karena dia kesulitan untuk menutupi telur-telurnya. Jadi tetap saya biarkan, saya buka supaya dia bisa melanjutkan proses alami untuk menutup telur-telur calon-calon buah hatinya. Tapi sayang, karena tidak ada pejantan, dia bertelur tanpa pejantan, istilahnya itu parthenogenesis. Telur-telurnya kemungkinan besar tidak akan menetas. Tapi proses alami dia menggali lubang, bertelur, kemudian menutupnya kembali, saya biarkan sebagaimana proses alaminya berjalan. Yang disayangkan memang dia tidak bisa, kemungkinan besar atau kecil kemungkinan telur-telur itu akan menetas, meskipun ada jenis-jenis kura-kura, tapi itu jarang, yang secara parthenogenesis tanpa pejantan bertelur dan bisa menetas. Kalau ini nanti ada yang menetas, tentu ini sebuah keajaiban. Tapi ini momen yang sangat-sangat menakjubkan bagi saya, membuat saya takjub begitu.
karena untuk kali pertama bisa melihat secara langsung kura-kura bertelur. Mungkin jenis kura-kura ini sangat umum ya, jadi peliharaan banyak orang, pecinta-pecinta reptil, dan bisa didapatkan di mana saja, tapi bahwa secara alami proses bertelurnya, anak-anaknya berkembang menjadi generasi-generasi kura-kura baru dalam momen ini, dalam kesempatan ini itu tidak terjadi. Semoga di lain tempat kura-kura yang sama atau satwa-satwa lainnya tetap bisa lestari, berkembang biak, terjaga kelestariannya sampai nanti. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan proses bagaimana kura-kura bertelur. Tadi saya sempat hampir ketinggalan momen karena harus ada hal lain yang saya kerjakan, tapi terima kasih sudah mengikuti video ini sejak awal hingga akhir. Thank you. Assalamualaikum.